Apa hukumnya orang itu dia berdiri ketika jenazah datang, sebelum posisi diletakkan untuk sholat, atau dia berdiri sebelum posisi jenazah itu dikebumikan, artinya diletakkan tadi, dia masih posisi. Jadi mungkin tadinya sikapnya beda, karena jenazah datang dia berdiri. Maka apakah kita boleh untuk sholat ketika di kuburan, sebelum dikubur, atau kita sholat di atas kuburan dia setelah dia dikebumikan? Sehingga masjid-masjid yang ada kuburannya itu gak sah. Kenapa? Karena itu menjadi sebab mengantarkan kepada ta'zim ya li ahlil qabr, kepada yang di kuburan itu, dan itu mengantarkan kepada syirik dan termasuk bentuk tasyabbuh. Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. إخواني وأخواتي في الدين، بارك الله فيكم وثبتنا الله وإياكم على الإيمان والإسلام وعلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. Syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla mengawali
ijtima' kita dan kajian kita pada malam hari ini, bab ahkamul janaiz, tentang hukum-hukum jenazah. Semoga Allah tabaraka wa taala meridhai apa yang kita telah lakukan, apa yang kita telah kerjakan, dan semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Benar-benar ilmu itu memberikan bekas dan pengaruh yang baik. Itulah yang disebutkan dengan ilmu yang bermanfaat. Akan menumbuhkan pribadi-pribadi yang senantiasa taat kepada Allah Azza wa Jalla, demikian pula memiliki adab ataupun akhlak yang terpuji, disebut dengan akhlakul karimah. Itu tentunya yang disebutkan dengan ilmu yang bermanfaat, yang kita senantiasa meminta dan berdoa kepada Allah sebagaimana apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kebiasaan beliau setiap memasuki waktu pagi, maka beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, aku mohon kepadamu rizki yang baik, yang halal, yang berkah. Dan aku pula mohon kepadamu ya Allah, semoga amal-amal ibadahku amal yang engkau terima di sisimu, wa amalan mutaqabbala. Maka tiga hal ini tentunya senantiasa mengiringi kehidupan manusia. Hidup butuh ilmu, butuh pembimbing, butuh cahaya, sehingga akan menjadikan sebab-sebab dan usaha yang dia kerjakan senantiasa berberkah. Ketika dia mencari kehidupan, mencari ma'isyah, maka juga menjadi ma'isyah yang tayyib. Demikian pula ketika dia berkeluarga pula keluarga yang tayyib. Ketika dia bermuamalah pula dengan muamalah pula yang tayyib. Sehingga sebagai tanda-tanda amal-amal itu makbulah indallah, diterima di sisi Allah tabaraka wa taala. Dan tidak mungkin manusia ini hidup dan ingin hidupnya itu kehidupan yang dengan hayatan tayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang sa'adah, berbahagia, maka kecuali dengan ilmu. Demikian pula seorang hamba tidak akan mungkin bisa menjalankan ketaatan kepada Allah itu secara maksimal kecuali pula dengan ilmu. Maka itulah ilmu yang akan senantiasa membimbing dan menerangi kita. Dan tentunya ilmu adalah qala Allah qala Rasul, sehingga ilmu akan menjadi hujjah lana la hujjah alaina. Ilmu itu akan menjadi pembela-pembela kita nanti di hadapan Allah. Dan ilmu itu bukan justru menjadi yang akan mengadili kita, ya, bukan, tapi ilmu justru menjadi apa? Pembela kita. Itulah ilmu yang bermanfaat. Baik, pembahasan kita masih hal-hal yang perlu juga ditambahkan, terkhusus tentang permasalahan adalah sholat jenazah. Nah, tentang sholat jenazah, di antara apa yang semisal seseorang terluput dari sholat jenazah, semisal dia luput untuk di antara takbir, ya, karena dia masbuk sehingga tidak lengkap baginya takbir tadi.
Barang siapa yang terluputkan dari takbir-takbir di dalam sholat jenazah, dan takbir dalam sholat jenazah itu minimal 4 takbir, ada pula 5 takbir, ada pula yang 7 takbir, ya, yang biasa dikerjakan keumuman oleh kaum muslimin, maka hanya 4 takbir. Sehingga suatu saat kita perlu menjalankan sholat jenazah itu dengan 5 takbir. Nah, ketika seseorang terluput dari salah satu takbir tadi, apakah dia perlu mengqadha? Dan bagaimana dia ketika masuk bersama imam di dalam sholat jenazah? Maka dia masuk langsung sholat bersama imam, apapun yang dia jumpai. Jadi tidak perlu khawatir. Sebagaimana Nabi mengatakan, ma adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu. Apa yang kalian jumpai, artinya ini bagi orang masbuk ataupun juga masbuk yang selain sholat jenazah, ya, apa yang kalian jumpai, apa yang kalian ketemui bersama imam, fasallu, maka kalian langsung sholat. Sebagaimana kalau orang itu masbuk, ya, semisal dia sudah menjumpai imam, kalau itu sholat biasa sujud, maka dia jangan nunggu sampai imam baru bangun, maka dia langsung takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung dia takbir intikal, langsung sujud. Tapi kalau dia tunggu sampai imam itu berdiri, maka dia ketinggalan keutamaan sujud bersama imam, ya. Kemudian jika kemudian dia jumpai makmum tadi, imam sudah dalam posisi membaca surah ba'da suratul Fatihah, jadi dia baru masuk, imam sudah baca surah setelah Fatihah, maka dia langsung takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka dia baca surah Fatihah. Dia baca surah Fatihah tentu tidak berlambat-lambat, ya. Demikian yang disebutkan oleh para ulama. Kenapa? Karena suratul Fatihah menjadi rukun, maka wajib bagi imam ataupun makmum, apakah itu sholat jahriyah atau sirriyah, sholat yang dibaca keras ataupun yang dibaca sir, maka makmum tetap wajib membacanya, ya. Berdasarkan hadis Ubadah ibnu Samit, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah salat siapapun kalau dia tidak membaca di dalamnya surah Al-Fatihah. Maka ini berlaku umum, baik imam ataupun makmum, ya. Nah, posisinya tadi ketika dia menjumpai imam baca surah ba'dal Fatihah, maka dia langsung baca Fatihah. Tidak perlu baca iftitah, tidak perlu baca istiftah, langsung dia baca Fatihah, ya. Dan kemudian dia berusaha untuk menyelesaikan. Jikalau andai kata tidak selesai, kemudian imam sudah keburu dia rukuk, maka dia ikut rukuk. Maka ma adraktum fasallu, apa yang kalian jumpai maka kalian sholat. Dan tidak sepantasnya dia menyelisih imam. Ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, dijadikan imam untuk diikuti dan ditaati, ya. Jadi seperti itu. Jadi kita langsung. Adapun ketika seseorang datang, kalau sholat yang biasa, dia posisi imam itu rukuk, memang fihi khilaf bainal ulama. Apakah ketika seorang makmum itu menjumpai rukuknya imam dan minimal dia masih bisa baca satu zikir rukuk, karena zikir rukuk, zikir sujud itu hukumnya wajib, minimal 1 kali wajib, ya. Kalau dia masih menjumpai rukuk bersama imam dan kemudian dia masih zikir sekali subhana rabbiyal azim misal, maka dia masih mendapatkan 1 rakaat. Dan riwayat hadisnya riwayat Bukhari seperti itu.
Ya, dan riwayat itu ketika ada seorang sahabat namanya Sulaik Al-Ghatafani, maka dia ruku', ya, bukan ya, Abu Bakar Ats-Tsaqafi ya, bukan Sulaik. Kalau Sulaik ini adalah sahabat yang ketika itu Rasul khutbah Jum'ah, ya, itu riwayatnya. Adapun ini adalah siapa? Abu Bakar Ats-Tsaqafi. Maka dia ruku' sebelum sampai shaf. Jadi barisan shafnya di depan, karena semangatnya dia ingin mendapatkan rukuk bersama imam, jadi masih di belakang, dia langsung takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung takbir rukuk. Begitu. Nah, ketika selesai salat, maka Rasul bertanya, siapa yang melakukan tadi? Maka ini kekhususan Rasulullah SAW. Ya, beliau tahu apa yang di belakang beliau. Bukan berarti Rasul tahu perkara gaib loh ya. Salah. Nabi Rasul tidak tahu perkara gaib. Tapi ini berita tentu dari wahyu Allah Tabaraka Ta'ala. Ya, sebagaimana pernah saya sampaikan tentang ketika Rasul sholat memakai sandal, dan ketika itu Rasul masuk dikasih tahu sama malaikat bahwa ternyata sandalmu ada kotoran, maka bersihkan terlebih dulu. Itu riwayat yang disebutkan seperti itu. Nah, kembali siapa yang melakukan tadi? Maka Abu Bakar tadi mengatakan saya. Jadi dia rukuk masih dalam posisi apa? Belum sampai shaf. Maka Nabi menyatakan, "Zadakallahu khirsan fala ta'ud." Semoga Allah menambahkan semangat untuk berjamaah, tapi jangan diulangi. Maksudnya apa? Jangan diulangi rukuk sebelum sampai shaf. Itu maknanya. Jangan diulangi. Tapi tidak ada riwayat sebagaimana Syekh bin Baz menyebutkan Rasul perintahkan untuk mengulang rakaat tadi. Jelas-jelas dia ketemu rukuknya bersama imam. Minimal para ulama mendetailkan, menjelaskan minimal dia mendapatkan bisa membaca zikir rukuk sekali. Sunnahnya ya kalau subhanallah azim tidak mesti 3 kali, sebanyak-banyaknya. Ya. Jadi seperti itu. Sehingga dengan riwayat ini demikian. Walaupun ada yang juga pendapat kalau dia tidak mendapati kemudian Fatihahnya bersama imam maka tidak dapat. Tapi pendapat insyaallah taala yang rajih berdasarkan hadis peristiwa yang dilakukan sahabat Abu Bakar Ats-Tsaqafi, maka dia dapat. Tapi kalau kemudian ragu, saya tadi ya karena begitu dekat imam, kita baru rukuk, imam langsung bangun, berarti tidak dapat, maka tetap dia tidak mendapatkan 1 rakaat. Nah, wa ma fatakum fatimmu, apa yang kalian luput maka sempurnakan. Ya, dan posisinya tadi juga ketika orang sholat jenazah, mungkin takbirnya dia hanya dapat 3 takbir. Maka apabila imam salam, maka dia sempurnakan apa yang luput. Jikalau memang jenazah tidak cepat-cepat untuk diangkat, karena mestinya nggak ada sholat jenazah 3 takbir, itu nggak ada. Minimal berapa? 4 takbir. Kalau antum bisa baru 3 takbir, berarti tetap takbiratul ihram, habis itu apun mesti baca Fatihah. Walaupun mungkin imam sudah takbir yang kedua, tapi antum tetap urutan tertibnya takbir pertama ya baca Fatihah. Takbir kedua pasti antum baca apa? Sholawat. Takbir ketiga antum doa untuk lil mayyit. Ya kan? Ketika antum baru dapat 3, imam udah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Salat jenazah asalnya 1 salam, tapi tidak mengapa jika 2 salam. Tapi yang afdal, yang syar'i 1 salam. Jadi seperti itu, tergantung bagaimana kondisi keadaan saja. Nah, ternyata baru antum dapat 3 takbir doa untuk lil mayyit, imam sudah salam, karena memang antum masbuk kan. Nah, maka antum tidak salam langsung, antum tambah takbir 1 lagi. Mestinya begitu kalau jenazah tidak segera diangkat. Tapi kalau kemudian wa amma idza khasya rafa'aha, tapi antum khawatir kelihatannya jenazah langsung diangkat, ya sudah, antum sikapnya ya sampai selesai dalam posisi seperti itu. Ya, salam langsung, karena kondisi tidak mungkin. Ya. Nah, itu pun juga disebutkan innahu yukhayyir baina ayyatimma aw yutabi at-takbir, yakni at-takbir wa ayyusallima ma'al imam. Artinya apa?
maka dia bisa memilih dia sempurnakan atau dia takbir satu lagi. Karena imam sudah salam takbir lagi, Allahu Akbar, sudah baru langsung ngikuti imam salam. Jadi seperti itu. Ya. Nah, iya. Kemudian apa hukumnya orang itu dia berdiri ketika jenazah datang sebelum posisi diletakkan untuk sholat, atau dia berdiri sebelum posisi jenazah itu dikebumikan, artinya diletakkan tadi dia masih posisi. Jadi mungkin tadinya sikapnya beda, karena jenazah datang dia berdiri, ya. Jadi seperti itu. Maka sebenarnya sunnah kepada kita untuk berdiri untuk jenazah idza marrat bihi li amrin nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Jadi kalaupun ada jenazah pun ketika diusung, posisi antum duduk berdiri. Dan itu sebagaimana sunnah Rasulullah SAW. Kemudian hadis Amir ibn Rabi'ah marfu'an rawahu Muslim wa Bukhari wa Muslim. Nabi mengatakan, apabila salah seorang kalian melihat jenazah, ya, jika kalian tidak bisa mengantarkan bersama dia, maka berdirilah sampai dia berlalu, atau kalian yang berlalu. Jadi seperti itu. Atau sebelum dia diletakkan, ya sampai dia selesai. Dalam arti ya sudah, artinya mau diselesaikan daripada proses pengkuburannya. Jadi seperti itu. Kemudian wa amma shalah 'alaiha, adapun salat kepada jenazah ketika imam sudah salam, maka in kana fihi unasun katsirun, apabila di dalamnya itu manusia yang banyak sehingga dia menyelesaikan salat, ya kalian tunggu sampai selesai. Jangan sampai kita terluput dari sholat jenazah. Artinya memang karena mungkin banyak, ya. Jadi karena banyak yang imami, banyak yang mensolati, mungkin bergilir dan yang lainnya. Ya udah, antum berdiri aja di posisi seperti itu. Karena banyaknya orang yang mensolati jenazah tersebut. Jadi seperti itu. Kemudian tentang orang yang terluput sholat jenazah, mungkin sholat jenazah di masjid atau mungkin di tempat lain, dan dia terluput tidak bisa sholat berjamaah untuk mensolati jenazah. Hal yajuzu lahum as-shalah 'alal mayyit fil maqbarah qabla ad-dufn aw 'alal qabr ba'da ad-dufn? Boleh apa enggak? Karena dia enggak ada kesempatan untuk mensolati jenazah ketika dilakukan di masjid atau mungkin di tempat lain, ya. Kalaupun mungkin di depan, artinya sebelum di halaman kuburan, kan biasa begitu, ya. Kayak seperti di Wonosari kan begitu, ya, di depan, ya. Biasa tempat parkir ambulan itu, ya. Jadi seperti itu. Maka apakah kita boleh untuk sholat ketika di kuburan sebelum dikubur, atau kita sholat di atas kuburan dia setelah dia dikebumikan? Nah, jadi seperti itu. Maka di sini memang ada khilaf di antara para ulama, bolehnya sholat jenazah di kuburan bagi mereka yang ketinggalan. Tentu pendapat yang pertama menyatakan pendapat boleh. Maka di sini pula pendapat Syekh Ibnu Utsaimin, na'am yajuzu lahum dzalik, boleh. Akan tetapi jika memungkinkan dia sholat, tentu sebelum dikubur, maka itu kerjakan, fa'alu. Tapi jika kemudian mereka datang
dan sudah dikuburkan, maka dia sholat di atas kuburan dia. Li'annahu thabata 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu shalla 'alal qabr. Karena sesungguhnya itu telah thabit dari Rasulullah SAW, beliau pernah sholat di atas kuburan. Maksudnya sholat jenazah. Rawal Bukhari wa Muslim Kitabul Janaiz. Sehingga ulama yang pertama menyatakan boleh. Mungkin saja guru kita, orang tua kita, orang-orang yang kita kenal kebaikannya, dan memang itu perlu kita untuknya, kan begitu? Sebagai bentuk doa yang syar'i, ya. Maka pendapat yang pertama membolehkannya, ya. Dan ini pendapat kebanyakan ulama di kalangan para sahabat dan generasi-generasi setelah sahabat. Demikian pula generasi masa-masa atba'ut tabi'in sebagaimana Abdullah ibnul Mubarak, demikian pula Imam Syafi'i, Ahmad ibnu Hanbal, Ishaq ibnu Rahuya, Ibnu Hazm Al-Zahiri, dan yang lainnya, ya, berdasarkan hadis Ibnu Abbas. Rasul pernah melakukan sholat jenazah di kuburan. Setelah jenazah itu dikubur, beliau bertakbir 4 takbir, ya. Dan ini disebutkan dalam Sahihul Bukhari wa Muslim. Demikian pula hadis Abu Hurairah, ya. Jadi itu seperti itu. Bahkan Nabi mengatakan, ma fa'ala dzalikal insan, apa yang dilakukan orang itu? Qalu mata ya Rasulullah. Jadi ini kisah aswad. Aswad ini kalau bahasa kita, aswad itu sebenarnya sebuah warna hitam, karena tidak jelas laki perempuannya. Jadi artinya tidak bisa menentukan jenazah ini sebenarnya siapa. Bukan artinya karena Rasul tidak tahu kan, dan nggak ada orang ngasih tahu dia meninggal dunia, dan waktu itu Nabi belum mengetahui wafatnya. Dan suatu hari ada seorang yang mengabarkan kepada beliau, maka beliau mengatakan, apa yang dilakukan orang itu? Mereka menjawab, dia telah meninggal dunia, wahai Rasulullah. Nabi bersabda, afala adantumuni, kenapa kalian tidak memberitahu kepadaku, ya, mengabari aku? Faqalu innahu kana kadza wa kadza qissatuh. Dan sahabat menjawab, ya Rasulullah, ya, karena dia demikian kisahnya begitu, ya. Kemudian berkata Abu Hurairah, na'am, fahaqaru sya'nah, seakan-akan mereka meremehkan permasalahannya. Jadi seperti itu dikisahkan oleh sahabat Abu Hurairah. Kemudian Nabi bersabda, fadulluni ala qabrih, fa'ada qabrahu fasalla alaih. Maka Nabi mengatakan, tunjukkan mana kuburan dia. Maka Nabi pun datang ke kuburannya dan Nabi mensolati atasnya. Ini pendapat yang membolehkannya. Pendapat yang kedua, la yajuzu salat fil maqbarah atau 'alal qabr. Tak boleh salat di atas kuburan atau menghadap kuburan tadi, ya, kecuali jenazah itu tidak disolati sebelumnya. Jadi pendapat yang kedua, dia menyatakan secara mutlak tidak boleh. Yang ketiga, yang kedua tadi, tidak boleh melakukan sholat jenazah secara mutlak, tidak boleh, tidak ada ilat sebab. Adapun pendapat ketiga, tidak boleh melakukan kecuali kalau belum disolati. Jadi seperti sholat jenazah, sholat gaib, ya, seakan begitu pendapat ketiga. Dan dua pendapat di atas, An-Nakhai, Abu Hanifah, Malik, berdasarkan alasan dalil melarang melakukan sholat di kuburan atau menghadap ke kuburan. Memang begitu. Nabi mengatakan, la sholata ilal qabr atau alal qabr. Kalian jangan sekali sholat menghadap kubur atau di atas kuburan. Dan ini kalau sholat yang 5 waktu, sholat yang itu tidak boleh. Sehingga masjid-masjid yang ada kuburannya itu gak sah. Kenapa?
karena itu menjadi sebab mengantarkan kepada ta'zim ya li ahlil qabr, kepada yang di kuburan itu, dan itu mengantarkan kepada syirik dan termasuk bentuk tasyabbuh. Ya, tasyabbuh. Nah, ini permasalahan hanya salat jenazah, beda. Kalau salat yang 5 waktu, salat yang biasa kita lakukan ada sujud dan rukuk. Ya kan? Bentuk berarti apa? Mahabbatan wa ta'ziman. Bentuk az-zullu wa tawadhu. Kita menghinakan dan ketundukan kita kepada Allah. Kalau jenazah enggak ada. Maka di sini masih ada khilaf. Tapi kalau salat yang itu tidak ada khilaf. Karena sebabnya Allah melaknati Yahudi. Yahudi ini dilaknati oleh Allah, la'anallahu yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajida. Allah itu melaknati Yahudi wan nasara karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka jadi masjid. Tahu mana itu masjid? Dikeramatkan. Kita untuk kalau masjid bahasa kita pakai sujud. Maka enggak boleh. Berarti kalau kita ngikut begitu, berarti kita tasyabbuh. Tasyabbuh nilainya siapa? Sama. Man tasyabba biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, ya berarti mereka. Dan Islam ini betul-betul untuk menjauhinya. Ya. Jadi itu. Ada tambahan hadis Abu Hurairah di atas tentang aswad yang disolati Nabi di kuburan, yaitu inna hadhil qubur mamlu'ah zulmah ala ahliha wa inna Allah azza wa jalla yunawwiruha bi sholati alaihim. Kuburan ini penuh apa namanya? Kegelapan bagi penghuninya, dan Allah meneranginya karena salatku ini. Dan pula ada menyatakan bahwa mengatakan salat jenazah di kuburan itu merupakan kekhususan yang dilakukan Nabi SAW. Tapi pada intinya maka tidak demikian tadi. Ya, jadi pendapat yang rajih menerangkan tentang salat Nabi di kuburan itu ada dan sahih, sehingga itu tidak boleh ditolak. Adapun kalau orang belum disolati, ya itu perkaranya beda lagi kan pada penjelasan yang sebelumnya. Adapun dalil yang menerangkan larangan solat di kuburan dan solat menghadap kuburan, maka tidak dilakukan lagi bahwa hal itu dikhususkan untuk solat selain solatul jenazah. Ya, jadi seperti itu. Dan kemudian ada beberapa khilaf para ulama. Memang ada yang kapan kita boleh mensolatinya, itu batasannya kapan, ya. Maka ada yang membatasi kalau jenazah itu baru dikubur 3 hari, ada yang menyatakan 1 bulan, ada yang menyatakan kalau selama memang tanah kuburannya yang aslinya untuk kubur itu belum kering. Ya, nah artinya barakallahu fikum, ya tentu kita yang lebih paham, lebih tahu kondisi. Kalau misal, walaupun hukum asal gitu tidak tertolak ya, tidak ada larangan. Tapi jika kita khawatir, kita yang selama ini menyampaikan tentang pentingnya tauhid dan bahaya syirik, termasuk tadi tidak boleh berdoa, tidak boleh kemudian sholat di atas kubur, menghadap kuburan, ya. Tiba-tiba kemudian kalau kita sholat, ada satu jenazah kita sholat, ternyata akan terjadi fitnah yang dahsyat. Ini gimana ini? Tadi katanya sholat di atas kuburan tidak boleh, dia sholat ternyata di kuburan. Karena menurut dalil benar. Maka di sini harus ditimbang tentang kemaslahatannya dan bahayanya. Masuk perlu dipahami sebuah kaidah, darul mafasid muqaddamun 'alal jalbil masalih. Artinya apa? Menolak bahaya, kerusakan lebih didulukan dibanding antum tadinya mau mengamalkan sunnah yang memang antum tahu. Kalau antum lakukan itu kan pribadi antum dapat pahala doa untuk istri mayit. Tapi jika antum tetap ngeyel, antum lakukan, makanya fitnah dakwah akan semakin dahsyat. Was. Nah, ini perlu dipertimbangkan
Dalam kaidah usul seperti itu. Ya, jadi kita melihat gimana itu. Jadi bukan istilahnya itu pokoknya kita tahu dalil langsung. Nah, enggak, tapi tetap harus ada pertimbangan karena ada maslahatud dakwah. Itu perlu diperhatikan, tapi tetap kita dudukkan bahwa mensolat atau kita sholat jenazah karena kita belum ada kesempatan, orang-orang yang kita kenal, mungkin orang tua kita, mungkin saudara kita dan semisalnya, itu hukum asalnya boleh dan tentunya ya tidak terlalu lama, ya sampai yang berbulan-bulan begitu ya. Nah, taib, jadi seperti itu. Kemudian berikutnya, kalau kemarin sudah kita bahas orang yang punya utang, mati meninggal punya utang, atau karena mati bunuh diri, sudah kita bahas ya. Nah, sekarang ma hukmu shalah 'alal mayyit idza kana tarikan lis-shalah aw yashukku fi tarkihi laha aw najhil halahu wa hal yajuzu li wali amri taqdimuhu lis-salati alaih. Apa hukumnya salat atas jenazah? Jenazah itu meninggalkan salat, tarikus shalah, enggak salat ya, atau dia ragu, ya, apakah dia ini sebenarnya sholat atau enggak. Kalau sholat Senin Kemis, kayak seperti puasa Senin Kemis misal gitu kan. Nah, atau memang kita enggak tahu sama sekali keadaan dia, tidak ada yang menguatkan, enggak ada informasi yang kuat, ya. Nah, kemudian apakah boleh, ya mungkin di situ pemimpin atau yang lainnya ya langsung menghadirkannya untuk sholat atasnya. Maka beliau jawab, Syekh Ibnu Utsaimin, man ulima annahu mata wa la yusalli fa annahu la yajuzu ay yusalla alaihi. Adapun kalau orang memang diketahui dia ini mati sementara dia adalah orang yang meninggalkan salat, maka tidak boleh disolati. Kenapa? Li'annahu kafirun murtaddun anil Islam. Walaupun tentang menghukumi orang meninggalkan sholat itu, apakah dihukum kafir atau bagaimana, maka fihi tafsil, ada rincian. Nah, orang meninggalkan sholat itu berat loh. Lebih-lebih ayo sholat titip salam ya, waduh berat. Titip salam enak aja. Salam sama siapa? Ya kan? Ada yang gitu kan? Oh, ini ada aja ini. Haing-haing aja ini ya. Jadi seperti itu. Baik. Nah, jadi kalau dia itu meninggalkan sholat, tidak sholat, dia menghukumi sholat tidak wajib, maka tanpa ragu berarti dia terjatuh pada kufrun akbar. Adapun kalau dia meninggalkan sholat tasahulan, kaslanan, menganggap enteng, remeh dan malas, maka di sini hukumnya ada khilaf. Ada menyatakan kufrun duna kufrin, tidak dihukumi kafir, tapi tetap kafir. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Ibnu Baz tetap, karena berdasarkan hadis juga. Makanya beliau menghukumi itu umum sifatnya. Karena Nabi menyatakan man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jihar. Siapa meninggalkan salat sengaja, ya kafir nyata. Ya. Yang mengikat antara kami dengan kufur dan kesyirikan adalah salat. Nah, jadi yang orang dianggap muslim, orang dianggap kafir, ya salat tadi. Jadi kalau dia tinggalkan, ya sudah. Jadi seperti itu. Wal wajib, ya Allah, kalau posisi seperti ini maka wajib dia dikubur bukan kuburan ghairil maqbarah, bukan kuburan, dia lempar, tidak disolati atasnya. Subhanallah, ngeri ya. Ngeri loh itu. Makanya ini kalau paham ya mestinya enggak macam-macam meremehkan. Bahkan beliau mengatakan li'annahu la karamah, la karamatun lah, enggak ada kemuliaan sedikit bagi dia.
Dan dia akan dibangunkan, dia nanti akan dikumpulkan di yaumul qiyamah bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Qarun, wa Ubay ibnu Khalaf. Ini orang-orang kafir semua. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, tidak gampang-gampang. Amma majhulul hal, adapun dia tidak diketahui keadaannya atau al-mashkuku fi, yusalli alaih. Tapi kalau antum tidak tahu keadaan yang sebenarnya, antum ragu, tetap disolati, tetap solat. Kenapa? La'anna al-asla anna muslim hatta yatabayyana lana annahu laysa bimuslim. Hukum asalnya kita hukum Islam, dia muslim, ahlul qiblah, sampai datang kepada kita bahwa dia memang karena dia tidak sholat. Ya. Walakin la ba'sa idza kana al-insan syakkan fi hadzal rajul ayustathniya 'inda ad-du'a. Maka kata beliau, maka tidak mengapa jika seseorang itu ragu tentang orang ini, maka dia mengecualikan ketika dia berdoa, Allahumma in kana mu'minan faghfir lahu warhamhu, ya Allah. Itu tidak apa-apa. Dia masih ragu masalahnya. Ya Allah, jika dia mukmin, ampuni dia, rahmati dia. Maka ini pengecualian di dalam doa. Wa qad warada fil ladzina yarmuna azwajahum thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada anna ar-rajula idza la'in zawjatahu qala fil khamisah. Artinya, karena ini pengecualian doa ini telah datang tentang kisah orang yang menuduh istri-istrinya melakukan perbuatan keji sementara dia tidak bisa menghadirkan saksi. Ya, maka tentunya bagi tadi orang laki-laki, karena mereka berarti kan menuduh yang tidak bagus kepada istrinya. Anna la'natullah alaihi in kana minal kadhibin. Allah melaknati dia jika dia dusta. Maka tidak gampang-gampang ya menuduh pasangannya lakukan ini dan itu. Maka tidak boleh kita senantiasa negatif thinking dengan salah satu pasangan kita, hati-hati. Maka oleh sebab itu tunaikan syariat. Ya, kalau kita di atas syariat, insyaallah tidak mengapa. Jauhkan dari istri-istri kita untuk ikhtilat, campur aduk dan semisalnya. Mereka memakai hijab, itu insyaallah taala itu ahsan wa aslam. Ya, dan Allah akan memurkai atas istrinya jika kemudian suami-suami mereka orang yang jujur. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau posisi orang yang mati jelas-jelas tidak sholat, antum tidak perlu nyolati. Tapi kalau masih ragu, keadaannya nggak diketahui, ya masih. Tapi itu pun di dalam doa boleh. Tadi, ya Allah, jika dia mukmin, ampuni dan rahmati dia. Ya kalau enggak, ya itu kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Naam. Kemudian boleh apa enggak orang itu mensyaratkan ketika dia berdoa untuk mayit tadi di dalam sholatnya, ya Allah, itu persyaratannya jika memang dia adalah orang-orang yang bersyahadah la ilaha illallah, ya boleh apa enggak demikian. Wa hal lidzalika aslun fi syar', apakah itu adalah ada asal dalam syariat. Apabila dia ragu, keraguan yang kuat terhadap mayit tadi, maka enggak apa-apa, seperti yang di awal tadi. Karena posisinya dia ragu, ya, jadi itu tidak mengapa, persyaratan yang seperti tadi. Taib, itu yang kita ini tes. Kemudian tentang kita bab untuk setelah kita memandikan, mengkafani, mensolatkan, maka bab untuk berikutnya kita adalah bab untuk mengebumikan atau menguburkan jenazah. Dan tentunya di sana adalah tentang bagaimana proses ketika kita membawa jenazah dan sampailah masuk ke dalam liang lahatnya. Naam. Baik.
mana yang paling afdol, membawa jenazah itu dipikul di pundak-pundak kita atau dibawa mobil atau yang lainnya, ya. Dan mana yang afdol, apa kita ketika mengantarkan jenazah kita berjalan di depan jenazah atau di belakangnya, atau mana yang afdol, apakah kita ini berjalan atau kita naik kendaraan. Ya, bahkan kalau dalam pembahasan sahih fiqh sunnah, ya, maka disebutkan di sana keharusan dia tetap dipikul, diangkat di pundak-pundak kaum muslimin. Itu tentu yang paling afdal. Sebagaimana mubasyarah, ya, bihamal jenazah, itu dipikul. Kenapa? Tentu itu lebih kuat sebagai bentuk nasihat. Jadi kita bawa jenazah, ya, sehingga apabila kita ketika lewat jenazah, mungkin saja kita posisi di pasar, kita lihat itu, kita doakan, ya. Jadi seperti itu yang beliau sebutkan. Illa ayyakuna hunaka hajah aw darura fala ba'sa mithl an takuna awqatu amtar, ya, aw harun syadid aw bardun syadid aw qillah al musyyi'in fala ba'sa bihadza. Artinya tetap dipikul, itu yang sunnah. Dan nanti ada disebutkan Rasulullah demikian. Ya, karena di sana tentang kuburan Nabi mengatakan apa? Ihfiru wa awsi'u wa a'miku wa ahsinu. Gali, perluas, perdalam, baguskan kuburan itu. Jadi jangan ala kadarnya. Jadi betul-betul, ya, kita diperintahkan Nabi begitu. Diusahakan sebagus mungkin, ya. Jadi seperti itu pesan Nabi SAW. Dan kemudian boleh bentuknya lahat, dan tentu itu lebih afdal. Lahat itu berarti ada posisi yang nanti tempat memang untuk memiringkan jenazah. Jadi setelah mungkin paling ukurannya berapa ya? 21 ya. Panjangnya mungkin 2 meter, mungkin luasnya 1 meter ya, kurang lebih. Makanya ada BTN ukuran apa? Tipe 21. Jadi begitu ya. Jadi kuburan itu tipenya 21, kurang lebih lah. Jadi seperti itu. Jadi kalau ditanya orang, antum kontraktor, kalau kontrak sana kontrak sini belum punya rumah, sudah punya rumah? Sudah, alhamdulillah, tipe 21. Itu maksudnya, siap-siap karena kita sudah masuk kifayah. Jadi seperti itu, taib. Nah, jadi kecuali kalau memang hajah dan karena darurah, ya, contohnya apa? Ya, mungkin karena dia, mungkin jenazah meninggal di mana, memang dia harus dibawa pesawat, mungkin ya. Ya, itu kalau itu seperti itu posisinya, mungkin kecelakaan di mana. Tapi tentu sih kalau ada penyelesaiannya di tempat itu, tentunya lebih aman. Atau mungkin karena kalau kita pikul panas, sangat panas, sekarang lagi memang Saifiyah, panas. Atau mungkin karena musim dingin, atau sedikitnya orang-orang yang ya akan menyelesaikan proses penguburan tadi, ya. Jadi seperti itu. Adapun kalau kita ketika mengikuti jenazah, sampai selesaikan nanti. Kita penting dulu. Fadhil yang azan. Taib, untuk hukum menguburkan jenazah kaum muslimin, maka jelas itu termasuk fardu kifayah. Dan menguburkan jenazah
memang juga walaupun itu orang kafir juga dikubur. Cuma harus dibedakan antara maqbarah muslimin dan maqbarah kufar. Tak boleh dicampur. Karena itu terkait doa-doa ziarah kubur. Maka oleh sebab itu memang ahsan kalau mungkin orang-orang tua kita, mereka mungkin karena tentara dan yang lainnya, memang ahsan di kuburan kaum muslimin dibanding kalau di makam-makam pahlawan, kan campur. Dan alhamdulillah saya juga mertua anak juga begitu. Ya, dikuburkan di muslimin. Alhamdulillah, walaupun memang mertua anak waktu itu juga tentara, mungkin bisa ya. Dan artinya dikubur di ya semacam kalau kita di Indonesia ini kan ada makam pahlawan ya. Jadi ada seperti itu. Nah, jadi karena untuk membedakan mana maqbarah muslimin dan mana adalah kuburan kafir. Nah, jadi seperti itu. Dan tentunya tadi yang kita bahas sampai ketika kita mengantarkan jenazah, maka yang boleh mengantarkan jenazah itu ya tentu laki-laki. Maka wanita itu ada larangan, tidak dibenarkan. Bahkan nanti pula yang memasukkan ke kuburan makbarah itu pula juga kaum laki-laki, tidak ada kemudian syariat itu untuk wanita. Bahkan hadis menyebutkan di antara penyebutan salah satu istri Nabi SAW, kami dilarang untuk mengantarkan dan mengikuti jenazah. Ya, jadi seperti itu. Adapun tentang bab pembahasan ziarah kubur bagi wanita, maka juga di situ ada rincian. Adapun kalau ulama biladul haram, maka wanita itu haram dia untuk apa? Ziarah kubur. Itu mereka. Makanya kalau antum lihat di kuburan-kuburan Saudi, apakah itu Maqbarah Baqi Al-Gharqad, apakah itu Ma'la, maka enggak ada, enggak boleh. Ya. Jadi hurmah atau hajjah, ruh, haram. Ya mereka begitu biasanya. Taib. Jadi seperti itu. Adapun kalau kita mengantarkan jenazah, maka ketika kita berjalan maka di depan, ketika kita berkendaraan maka di belakangnya. Walaupun sebagian ulama sebenarnya mana yang mudah buat kita, jadi tidak ada keharusannya mana yang afdal, tidak ada. Tapi posisi kalau memang andai kata itu memang bisa dengan berjalan, ya tentu itu lebih afdal ya. Nah, kalau itu mungkin karena memang bisa ditembus, sehingga kalau kita lihat sebagaimana kalau mungkin di kuburan Wonosari dia diselesaikan, disolatkan di di masjid ya, di Masjid Kampung Jawa, demikian pula mungkin di Masjid An-Nur dia langsung dibawa untuk ke kuburan Panjer, nah itu lebih dekat. Tapi kalau kuburan-kuburan harus di negara, nggak mungkin untuk jalan, tempor nanti itu adalah indal hajah. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Fadhil. Perlu nggak kita naik ke keluarganya Ustaz? Karena kadang kita juga dapat jenazah-jenazah yang identitas muslimnya tuh nggak jelas, bilangnya mualaf tapi pakai gelang itu gimana? Perlu kita tanyakan ke keluarganya atau kita jalankan sesuai Islamnya? Iya. Ya kalau itu ya kita hukumi yang paling kuat buat kita saja. Artinya kalau kemudian kita tanya keluarga pun kita tahu dia nggak tahu persis, nggak ada manfaat. Kita hukumi ya dengan hukum ghalabatul dzan, sangkaan kita yang paling kuat. Ya kan kita tanya nggak tahu, atau mungkin dia juga dalam arti menutup-nutupi kan, berarti kan dia ada tanya, waduh ini nanti nggak disolati kan, begitu bisa jadi. Ya kita kuat mana sangkaan kita yang paling kuat, sehingga itu untuk menjadi hukum kita. Jadi ya kalau itu nggak mungkin, bisa jadi nanti ya namanya keluarga wajar dong kalau menutup-nutupi dan ingin yang terbaik kan begitu ya. Nah kita hukumi aja secara umum. Jadi kalau sudah pakai ini muskilah juga nih. Makanya tidak pantas. Karena dalam bab masalah akidah, bab masalah tauhid nih, ya kan? Karena ini bisa masuk di dalam apa? Bab tentang tamimah, jamaknya tamaim. Kalau jadi jimat, barang suci di rumah, itu kan parah, bisa syirkun, ya. Karena apa disebutkan
ya tamimah, termasuk jimat itu termasuk syirik, bisa mengantarkan kepada syirikan. Gitu ya. Nah, jadi fi syai' berarti ada sesuatu. Gitu. Ya, betul. Mas Rijal. Tapi yang namanya Iya. jika kita benar-benar tahu ya orang ini tidak sholat, nah karena ini di masalah bab takfir muayyan juga ya Ustaz. Nah ketika kita mengikuti pendapat yang ya ini kafir gitu ya, tidak sholat, karena kan perkara sholat ini ya keislaman yang ma'lum minatin ini kan ya, apa kita harus untuk kita sendiri atau kita memperingatkan orang-orang juga tidak mensolatkan? Ya, sekarang posisinya apakah kita posisinya itu ya apa ya, pemimpin, kita tokoh, nah itu tidak termasuk ya. Jadi memang itu bentuk tahdzir juga, termasuk bentuk basyira wa nadhira. Nadhir termasuk itu. Artinya apa? Peringatan. Kalau memang itu posisinya dan itu ada kemaslahatan, harus diingatkan supaya tidak bermudah-mudahan. Jangan enak aja tidak sholat minta disolati, tapi lebih ditahlilin lagi. Iya kan? Parah ini sudah. Ya sudah, memang kita harus syariat ini harus ditegakkan. Siapa lagi? Kalau antum nanti malu-malu, antum tidak ini, terus siapa? Iya enggak? Jadi qulil haqq walau kana murran. Kalian harus sampaikan kebenaran walaupun pahit. Dan memang kondisinya begitu. Yang penting antum tidak dzon-dzon saja, tapi yakin betul. Ya, menghukumi memang karena dia pantas disebut dengan kafir muayyan, pantas dia dihukumi begitu. Bukan karena menghukumi itu karena dzon. Boleh, gitu ya. Dia harus tetap sampaikan. Kalau itu memang ya memang harus. Ya kita sampaikan kepada siapa, dengan apa yang antum meyakinkan. Adapun ketika antum sudah sampaikan dengan antum yang tahu, sampaikan mungkin kepada tokoh, pada ustadznya atau mungkin siapa begitu. Kemudian dia ndak mau peduli, ya baru atau zimmah. Antum bisa berlepas diri dari itu. Antum tetap tidak dengan sikap antum. Jadi begitu posisinya. Nah, cukup. Yang lain? Iya, fadhil. Maidan. Apakah kita mengikuti imamnya salam atau kita tambah lagi dua lagi, dua takbir lagi? Iya, lihat posisi tadi. Jadi artinya itu tetap secara sempurna ya tidak takbir tapi agak cepat berarti. Karena kalau baru takbir dua berarti Fatihah baru sholawat. Takbir ketika doa mayit berarti minimal dicepat-cepat kita tetap selesaikan. Jadi tidak salam dulu, salamnya agak sebentar. Takbir yang kedua, Alhamdulillah warhamu afi wa'fuan, sudah cukup. Kalau itu laki, takbir lagi Allah Akbar, sudah salam bersama imam. Jadi begitu. Iya. Tahib itu dulu insyaallah taala, semoga bermanfaat, dan insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan untuk menguburkan jenazah dan mengusung jenazah, dan insyaallah bimbab untuk takziah, dan dipersiapkan kalau bisa untuk relawan dan tim RPA banyak, kita akan praktek sesuai dengan nanti kesiapan untuk teman-teman. Jadi biar enak, jadi antum nanti praktek dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, sehingga nanti saya yang lihat bagaimana praktek antum. Kalau memang ada yang kurang berarti perlu saya luruskan, kalau sudah sesuai syariat sunnah, walhamdulillah, berarti sudah manfaat. Baik, begitu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.